Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa lagi dalam halakat ilmu hadis. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya, pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, kita sudah sedikit membahas tentang sejarah singkat periwayatan hadis atau sejarah singkat tentang penulisan hadis. Bagaimana hadis bisa sampai pada zaman kita sekarang? Dari mana hadis itu berasal? Apa itu arti hadis atau sunnah nabawiyah sendiri? Mari kita sedikit flashback atau sedikit kembali untuk menata pengetahuan kita agar pengetahuan kita tentang ilmu hadis atau hadis itu sendiri menjadi lebih jelas daripada sebelumnya. Yang pertama, kita kembali lagi mengartikan hadis atau sunnah. Sunnah seperti yang kita ketahui bisa berarti apa yang dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dinisbatkan kepada sahabat al-kiram radhiyallahu taala anhum atau yang dinisbatkan kepada para at-tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum. Artinya, sunnah dengan makna seperti ini berarti sunnah marfu'ah atau mauqufah atau maqtu'ah. Setelah kita mengetahui makna sunnah, rupanya sunnah nabawiyah atau yang dikenal dengan hadis itu berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala kemudian disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana peran para sahabat atau bagaimana sikap dan antusias sahabat radhiyallahu taala terhadap sunnah luar biasa. Peran mereka, usaha mereka yaitu dengan menghafalkan, kemudian bahkan menulis. Memang sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang Memang sebelumnya kita sudah membahas tentang ada beberapa ulama atau beberapa sahabat yang tidak atau memilih tidak dituliskan hadis karena takut atau khawatir akan bercampurnya hadis. Namun tiba suatu masa di mana zaman fitnah mulai datang. Kemudian ad-dhabtu atau kualitas hafalan, kualitas penjagaan terhadap hadis mulai menurun. Kemudian banyak orang-orang yang menggunakan kepentingannya dengan memanfaatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memalsukannya dan lain sebagainya. Kemudian mulailah para sahabat atau mulailah para khadimis sunnah ini untuk berinisiatif menuliskan sunnah. Jika kita runtutkan dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang dilakukan pada zaman ini yaitu menghafalkan atau penghafalan sunnah nabawiyah dalam dada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, ada sebagian dari para sahabat lain yang menuliskannya dalam media-media tertentu. Berarti yang ditinggalkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu al-masmu'at dan maktubat. Kemudian masuk ke zaman Khulafaur Rasyidin, artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat atau intaqalat ila rahmatillahi ta'ala. Pada zaman Khulafaur Rasyidin yang diawali dari pemerintahan Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, apa peran mereka dalam sunnah? Manhaj mereka tetap sama seperti apa yang mereka lakukan pada saat zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Namun ada sedikit perbedaan. Karena banyak permasalahan yang muncul selepas atau sesudah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka memiliki manhaj sendiri dalam khidmah terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau terhadap hadis. Salah satunya yaitu mereka
mempersedikit periwayatan. Karena apa? Dikhawatirkan jika banyak sekali riwayat hadis di zaman Khulafaur Rasyidin, zaman di mana terjadi fitnah di mana-mana, maka akan disalahgunakan oleh para mungkiri sunnah atau disalahgunakan oleh orang yang memiliki kepentingan pribadi. Kemudian setelah itu, selain mereka artinya mempersedikit riwayat, namun mereka tetap at-tatsabbut fi qabulil hadis, artinya mereka berhati-hati dalam menerima hadis. Seperti sebelumnya sudah kita jelaskan tentang bagaimana peran Sidna Abi Bakar radhiyallahu taala anhu ketika mengambil hadis dari sahabat yang lain, atau Sidna Umar radhiyallahu taala anhu ketika mengambil dari hadis yang lain, mengambil hadis dari sahabat yang lain, dan lain sebagainya. Selain itu, para sahabat juga ketika menyampaikan hadis itu tidak, artinya mereka menyampaikan sesuai dengan kadar siapa yang disampaikan. Artinya melihat kemampuan orang yang disampaikan. Tidak menyampaikan dengan panjang lebar atau penjelasan yang rinci. Kita pun demikian. Ketika kita ingin menyampaikan suatu ilmu kepada orang lain, maka hendaknya kita melihat kualitas atau status dari orang yang kita dakwahi atau orang yang kita ajari. Apakah dia termasuk dari orang yang alim atau orang yang dapat menguasainya atau tidak? Atau kita perlu metode yang lain yang khusus untuk orang yang sedang kita ajak bicara? Artinya para sahabat ini memiliki metode untuk tidak meriwayatkan hadis atau menjelaskan hadis, makna hadis dengan penjelasan yang sulit bagi orang-orang yang awam. Itu salah satu dari metode dan manhaj para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam menyampaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melewati atau mempelajari apa yang terjadi pada zaman Khulafaur Rasyidin terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita masuk ke zaman tabi'in atau di akhir abad pertama, ketika titah dari Sidna Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala memerintahkan kepada Qadhi Madinah saat itu, yaitu Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala atau Abu Bakar Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, untuk mengumpulkan hadis dalam suatu kitab, kemudian diteruskan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, kemudian diteruskan oleh beberapa ulama-ulama lain, mengumpulkan kitab atau mengumpulkan suhuf yang ditinggalkan oleh para sahabat, kemudian dijadikan sebuah kitab, yaitu Mudawwan. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.